Bayangkan sebuah nampan kayu kosong yang diletakkan di atas meja dapur yang kusam. Di sampingnya, sebuah jam dinding tua berdetak kencang, menunjuk angka 5 sore. Cahaya matahari senja masuk melalui celah jendela, menerangi debu-debu yang menari di udara. Bayu menatap nampan itu dengan perasaan campur aduk. Ibunya, Aminah, seharusnya sudah pulang sejak 2 jam yang lalu jika dagangannya habis. Dan kenyataannya, nampan itu selalu kosong setiap kali Aminah melangkah masuk ke rumah, namun langkah itu baru terdengar saat azan maghrib berkumandang. Kemana perginya waktu 2 jam itu setiap hari? Mengapa ibunya selalu pulang dengan peluh yang lebih deras daripada saat ia berangkat, padahal beban di pundaknya sudah tak ada? Pertanyaan itu menggantung, berat dan menyesakkan, seperti uap panas dari tungku yang tak kunjung padam. Aminah adalah seorang wanita dengan tangan yang kasar, namun penuh keajaiban. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, ia sudah berkutat dengan tepung, gula, dan santan. Bayu sering terbangun karena aroma wangi pandan yang menguar dari dapur. Ibunya mencari nafkah dengan berjualan kue tradisional, lapis, talam, dan cucur, di pasar pinggiran kota. Bayu, yang kini sudah beranjak remaja, sering merasa kasihan sekaligus malu. Kasihan melihat garis-garis kelelahan di wajah ibunya, namun malu, karena mereka seolah berjalan di tempat. Meskipun kue-kue itu selalu ludes terjual, kehidupan mereka tetaplah pas-pasan. Uang hasil jualan seakan menguap begitu saja, hanya cukup untuk makan sederhana, dan membayar biaya sekolahnya yang sering menunggak. Bayu mulai menaruh curiga, mungkinkah ibunya menyembunyikan sesuatu di balik kepulangannya yang selalu terlambat. Ketegangan memuncak pada suatu sore yang mendung. Bayu baru saja pulang dari sekolah dengan membawa surat tagihan ujian yang sudah lewat jatuh tempo. Begitu Aminah melangkah masuk ke rumah dengan wajah pucat dan napas tersengal, Bayu tidak bisa lagi menahan diri. "Ibu dari mana saja? Kue ibu habis jam 3, tapi ibu baru sampai jam 6, serunya dengan suara bergetar. Aminah hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang bagi Bayu terasa seperti tameng untuk menyembunyikan rahasia. Aminah hanya mengusap kepala Bayu dan berkata pelan bahwa ia ada urusan sedikit. "Urusan apa yang lebih penting dari membayar sekolahku, Bu?" tanya Bayu tajam. Aminah terdiam, hanya meletakkan sisa uang recehan di atas meja tanpa berkata-kata lagi, lalu masuk ke kamar untuk sholat. Esok harinya, rasa penasaran yang bercampur amarah mendorong Bayu untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia tidak pergi ke perpustakaan sekolah seperti biasanya. Sebaliknya, ia menunggu di tikungan pasar sejak pukul 2 siang. Dari kejauhan, ia melihat ibunya mengemasi nampan-nampan kayu. Seperti dugaannya, pada pukul 3 sore, kue-kue itu sudah habis. Orang-orang menyukai masakan Aminah karena rasanya yang jujur. Namun, alih-alih berbelok ke arah jalan pulang, Aminah justru melangkah ke arah yang berlawanan, menuju deretan gang sempit di belakang pasar yang kumuh dan becek. Bayu membuntutinya dari jarak aman, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti seorang detektif yang sedang mengungkap sebuah pengkhianatan, namun di dalam hatinya, ia berharap dugaannya salah. Aminah berjalan dengan langkah yang masih tegap, meski pundaknya tampak miring karena beban nampan kosong. Ia berhenti di sebuah warung kecil, namun bukan untuk membeli makanan. Ia justru mengeluarkan sisa kue yang sengaja ia sisihkan. Bukan sisa yang tak laku, melainkan kue-kue terbaik yang ia bungkus rapi dengan daun pisang. Bayu melihat ibunya menyerahkan bungkusan itu kepada seorang anak kecil yang duduk di depan warung, dengan pakaian compang camping. Bayu tertegun sejenak, namun rasa penasaran itu belum tuntas. Memberi makan satu anak yatim tidak akan memakan waktu 2 jam setiap hari. Aminah kemudian melanjutkan perjalanannya, masuk lebih dalam ke pemukiman, yang bahkan matahari pun enggan menyinari. Langkah Aminah akhirnya berhenti di sebuah bangunan tua yang atapnya sudah miring. Itu adalah sebuah panti jompo kecil, yang dikelola secara swadaya oleh warga sekitar. Bayu mengamati dari balik pohon kusam di seberang jalan. Ibunya tidak langsung masuk, ia mengambil sebuah sapu lidi yang tergeletak di teras dan mulai menyapu halaman yang penuh dengan daun kering. Setelah itu, ia mengambil ember dan mulai menimba air dari sumur tua di samping bangunan. Aminah melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar itu dengan penuh ketekunan, seolah itu adalah bagian dari ibadahnya. Bayu terpaku, mengapa ibunya melakukan semua ini? Ia sendiri sudah cukup lelah dengan mencari uang, mengapa harus menambah beban dengan mengurusi tempat orang lain? Setelah 1 jam membersihkan tempat itu, Aminah masuk ke dalam bangunan. Bayu memberanikan diri mendekat dan mengintip melalui jendela kayu yang sudah lapuk. Di dalam, ia melihat ibunya duduk di samping seorang wanita tua yang sedang terbaring lemah. Wanita itu adalah Nenek Sumi, seorang penghuni panti yang sudah tak memiliki keluarga dan tak bisa lagi melihat. Aminah dengan telaten menyuapi Nenek Sumi, dengan bubur yang tampaknya sudah ia siapkan dari rumah.
Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka pada awalnya, hanya suasana hangat yang menyelimuti ruangan sempit itu. Bayu bisa mendengar isak tangis pelan dari Nenek Sumi yang kemudian menggenggam tangan ibunya dengan sangat erat. "Aminah, kamu tidak perlu datang setiap hari. Kamu sendiri sedang kesulitan." Suara Nenek Sumi terdengar serak. Ibunya menjawab dengan suara yang begitu lembut, suara yang biasanya Bayu dengar saat membangunkannya untuk sholat subuh. "Ibu saya sudah tidak ada, Nek. Melayani nenek adalah cara saya mengirimkan doa untuknya. Lagi pula, anak saya Bayu, dia anak yang baik. Dia pasti mengerti kalau ibunya sedikit terlambat pulang untuk berbagi sedikit rezeki yang dititipkan Tuhan." Aminah mengusap tangan Nenek Sumi, lalu mulai memijat kaki wanita tua itu. Bayu yang berada di balik jendela merasa dadanya sesak. Air mata mulai mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Bayu menyadari bahwa selama ini, ia hanya melihat kemiskinan dari sudut pandang angka dan materi. Ia marah karena mereka tidak punya banyak uang, namun ia buta akan kekayaan hati yang dimiliki ibunya. Ibunya bukan sedang membuang waktu, ia sedang menanam kebaikan di tanah yang gersang. Kepulangan yang terlambat itu adalah harga dari sebuah kasih sayang yang tak terbatas. Bayu segera berlari pulang, lebih cepat dari langkah ibunya. Ia ingin sampai di rumah sebelum ibunya tiba. Ia ingin membersihkan rumah, menyiapkan teh hangat, dan menyambut ibunya bukan dengan tuntutan, melainkan dengan pelukan yang selama ini ia tahan karena ego remajanya. Saat pintu rumah berderit terbuka, dan Aminah masuk dengan napas yang lelah, ia terkejut melihat meja makan sudah tertata rapi. Bayu berdiri di sana, menyerahkan segelas teh manis hangat. "Maafkan Bayu, Bu," bisiknya, sambil mencium tangan ibunya yang kasar dan beraroma kayu manis. Aminah hanya tersenyum, senyuman yang sama seperti biasanya, namun kali ini Bayu melihat cahaya yang berbeda di matanya. Mereka duduk bersama, menikmati malam dengan sisa kue yang sederhana. Bayu belajar bahwa menjadi orang kecil, bukan berarti memiliki jiwa yang kecil. Di dunia yang seringkali menuntut kita untuk selalu cepat dan egois, ibunya mengajarkan bahwa berhenti sejenak untuk menolong sesama adalah kepulangan yang paling indah.